jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah. Darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Berserah kami pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Memuji Yesus sepanjang hari. Sepanjang hari. Kita tentunya memuji dan membesarkan nama Tuhan oleh sebab penyertaannya kepada kita sepanjang hari. Terima kasih untuk Baby yang sudah menyanyikan dengan trionya tadi. Dan untuk mulaikan acara kita, saya sekali lagi ingin mengundang Saudari Silvana Masih untuk dapat buka dalam doa. Silakan, Ci. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore ini Tuhan kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami dalam tugas dan aktivitas kami hari ini. Kami sudah mulaikan dari pagi dan kami boleh akhiri pada sore ini, dan pada saatnya kami memuliakan Tuhan dengan mempelajari akan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kiranya Tuhan mengampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan biarlah Engkau mau terima kami sebagaimana kami ada dan kami layak untuk datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan katakan sebentar itu bukan dengan kepintarannya, tetapi oleh karena kasih Tuhan, dan dia boleh membawakan firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami yang mendengarkan, yang ada di Zoom, di live streaming, yang ada di Amerika maupun di Eropa maupun di Indonesia, biarlah kami sama-sama Tuhan dapat mendengarkan akan firman ini Tuhan. Biarlah apa yang kurang bagi kami Tuhan, kami boleh penuhi dengan firman-Mu, sehingga kami dapat ubahkan akan tabiat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami hanya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan gunakan kami semua Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh bersaksi bagi Tuhan, dan kami boleh selalu menghidupkan akan kebenaran Tuhan, dan pengetahuan surga selalu dapat menjadi bagian kami. Dan biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan, iman kami selalu dipertambahkan, dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Beserta dengan kami semua pada saat ini Bapa,
Ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Saudari Silvana Masih yang sudah membawakan doa buka kita pada acara ibadah kita saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita pelajari terlebih dahulu. Dan pada saat ini ya, kita akan membahas pada pelajaran hari Senin perjanjian dan korban. Perjanjian, jadi pada saat Allah memberikan covenant-nya tersebut, ada juga sacrifice. Ada sacrifice atau pengorbanan yang terjadi untuk memenuhi perjanjian tersebut. Nah, seperti yang kita sudah waktu lalu pernah bahas, bahwa yang biasanya yang harus diharapkan berkorban itu adalah kelompok yang lemah. Pada saat raja-raja yang besar mengalahkan kerajaan yang dikalahkan, maka yang dikalahkan itu harus apa? Harus membawakan menjadi korban, artinya memberikan upeti kepada raja yang menang dan lain sebagainya. Tetapi beda dengan Allah kita. Dia yang memberikan perjanjian, dia yang memberikan janji. Dia akan menjamin bahkan perjanjian tersebut. Bahkan dia sendiri yang berkorban. Waktu lalu saya pernah membahas bagaimana berdasarkan kejadian Fatsal 15, Allah sendiri yang yang akan memenuhi perjanjian tersebut. Dan setelah potongan hewan itu dibagi dua, Allah sendiri yang berjalan di tengah-tengah potongan hewan. Yang menandakan Allah yang akan memastikan dan Allah yang akan jadi korban kalau sampai kepastiannya itu kalau sampai perjanjiannya itu tidak ditepati. Jadi pada saat ini Senin tanggal 14 Juni kita akan membahas tentang perjanjian dan korban. Dimulaikan dengan ayat dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sana dikatakan pelajaran sahabat kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Jadi kita ditebus pertama kali dengan apa? Kehidupan kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, tak bernoda, dan tak bercacat. Apakah yang Petrus maksudkan di sini ketika ia mengatakan bahwa kita ditebus? Ketika Petrus berbicara tentang kematian pendamaian Kristus di atas kayu salib, ide tebusan atau harga yang dia rujuk itu membawa ke dalam pikiran tentang praktek zaman tersebut atau praktek kuno mengenai seorang budak yang dibebaskan dari perbudakannya setelah harga budak tersebut dibayar, yang seringkali ini dilakukan oleh keluarga dari sang budak yang menebus anggota keluarga mereka yang telah menjadi budak. Sebaliknya, Kristus menebus kita dari perbudakan dosa yang akibat utamanya yaitu kematian. Tetapi dia melakukannya dengan darahnya yang berharga. Kematian penggantiannya dengan sukarela di atas Kalvari, di atas kayu salib. Lagi pula, ini adalah dasar dari perjanjian itu. Tanpa Yesus, perjanjian itu batal, tidak berlaku lagi. Karena Allah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam kesepakatan itu, yaitu memberikan kehidupan kekal kepada semua yang percaya. Jadi satu-satunya cara bagi Allah agar dapat memenuhi perjanjian, yaitu kehidupan kekal, itu bukan yang kita lakukan. Kita tidak dapat lakukan apa-apa. Kita sangat berdosa. Hanya Allah. Dan pada saat itu yang dilakukan adalah mengirimkan anaknya yang tunggal, ya, supaya melalui darah anaknya, saudara dan saya dapat memenuhi keadilan Allah. Oleh sebab dosa menuntut maut, dan maut itu sudah diambil oleh anak Allah. Bacalah ayat-ayat berikut ini, ya. Dan pekabaran apakah yang sama dari ayat-ayat ini? Pertama, Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 juga memiliki satu kata yang seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Apa itu? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi kata hidup yang kekal. Ya, itu yang kita lihat kabaran yang sama dari kedua ayat ini. Karunia, itu adalah karunia. Kehidupan kekal itu bukan sesuatu hal yang kita beli atau kita hasilkan, tetapi karunia
Ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki, pelajaran sahabat kita katakan, kita memiliki janji kehidupan kekal ini. Karena Yesus saja yang dapat, hanya Yesus saja yang dapat memperbaiki pelanggaran. Yang pertama kali menyebabkan kita kehilangan kehidupan kekal. Bagaimana itu terjadi? Karena kebenaran dan nilai kekal pencipta sajalah yang dapat membatalkan utang yang kita miliki karena melanggar hukum. Itulah mengapa begitu lebar kebocoran yang disebabkan oleh dosa. Kita tidak sanggup. Hanya apa? Nilai kekal pencipta sajalah. Itulah mengapa, itu sebab dikatakan apa? Mengapa begitu lebar kebocoran yang disebabkan oleh dosa. Bagaimanapun, apa yang akan dikatakan sekarang tentang keseriusan hukum moral kekal Allah jika makhluk terbatas, saudara dan saya, duniawi dan makhluk ciptaan dapat membayar hukuman karena melanggarnya. Kalau kita dapat membayar sendiri pelanggaran kita, apa yang dapat terjadi? Tidak dapat itu dilakukan, ya. Hanya seorang yang sama dengan Allah sendiri, di mana di dalam Dia berdiam kehidupan yang tidak diadopsi dan tidak diperoleh dan kekal, dapat membayar tebusan yang diperlukan untuk membebaskan kita dari utang yang kita buat terhadap hukum. Beginilah caranya janji-janji perjanjian itu digenapi. Beginilah kita memiliki janji kehidupan yang kekal. Bahkan sekarang, beginilah kita ditebus dari dosa dan kematian. Pelajaran kalau sekolah sahabat kita kemudian diakhiri dengan satu ilustrasi, ya. Bayangkan, katakan. Bayangkan seorang anak dalam sebuah museum seni melemparkan sebuah balon yang penuh dengan tinta ke atas lukisan Rembrandt. Rembrandt adalah seorang pelukis Belanda yang terbesar, satu yang terbesar di Eropa, ya. Dan sepenuhnya menghancurkan lukisan tersebut oleh sebab balon yang penuh tinta tersebut. Lukisan itu berharga jutaan dolar, Orang tua meskipun menjual semua yang mereka miliki, tidak akan dapat membayar hutang tersebut. Dalam pengertian apakah gambaran ini menolong kita, saudara dan saya, mengerti betapa seriusnya kebocoran akibat pelanggaran yang telah kita buat. Betapa kita tidak dapat memperbaikinya. Betapa kita tidak dapat membayarnya. Dan mengapa? Mengapa hanya Tuhan sendiri yang dapat membayar utang itu. Jadi pelajaran kita pada saat ini berbicara tentang pengorbanan yang Yesus sudah buat. Hanya Yesus dapat lakukan, ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang korban atau menjadi korban atau mengorbankan, ya seringkali kita di zaman sekarang ini kita tidak lagi berbicara tentang sacrifice, berkorban. Ya, kalau mengorbankan orang lain, iya. Tapi kita hidup di zaman di mana kita segala sesuatu itu berfokus kepada diri kita sendiri. Walaupun kita seringkali ya mengagungkan orang-orang yang rela berkorban, orang yang dapat menjadi pahlawan. Ya, seringkali kita melihat di YouTube bagaimana orang yang menyelamatkan orang lain. Wah, itu menjadi berita hebat. Kenapa orang yang berkorban bagi orang lain menjadi berita hebat? Karena sudah begitu jarang orang yang mau berkorban, membantu orang yang sedang tenggelam misalnya. Beberapa waktu lalu ada orang konsul British yang menyelamatkan seorang wanita muda di China yang tenggelam. Konsul tersebut terjun ke air menyelamatkan wanita tersebut, dan ini menjadi berita besar. Kenapa? Waduh, konsul yang hebat, ya, posisi tinggi dari kerajaan Inggris, tapi rela untuk menyelamatkan seorang wanita Cina yang sedang dalam hampir tenggelam. Ya, ini sukar bagi manusia sekarang ini untuk berkorban. Masing-masing kalau ada kecelakaan atau apa, ya kita punya mobile phone untuk kita ambil gambar. Nggak ada yang jarang yang mau berkorban untuk memberikan keselamatan. Ya, saya teringat satu kisah yang ditulis dari satu buku yang ditulis oleh O. Henry, ya, yang berjudul The Gift atau Hadiah of the Magi. Kalau majus itu singular, kalau pluralnya itu magi, ya, magi atau orang majus, orang magi, ya, magi, ya. Jadi di sini diceritakanlah dalam kisah ini, kisah pendek ini
yang ditulis oleh O. Henry di tahun 1905 tentang adanya satu pasangan yang saling mencintai satu dengan lain. Mereka tidak memiliki anak, tapi mereka saling mencintai satu dan lain. Suami baru memiliki gaji per minggu waktu itu di tahun 1900-an di Amerika Serikat di New York. Mereka mereka punya apa? Apartemen di New York. Dengan gaji yang cuma $20 per minggu. Itu cukup hanya untuk bayar uang rental atau sewa apartemen mereka, dan untuk makan mereka tidak ada lagi sisa. Tidak ada lagi sisa yang mereka miliki. Dan waktu itu dikatakan Christmas sudah akan apa? Sudah hampir datang. Dan sang istri yang bernama Della, ia ingin sekali memberikan sesuatu bagi suaminya. Tapi dia tidak punya uang. Della hanya memiliki $1.80. Itulah uang sisa yang dia ingin beli. Nah, yang dia ingin yang dia miliki untuk dia bisa membeli sesuatu. Tapi apalah artinya $1.80? Lalu apa yang Della pikirkan? Nah, Della melihat bahwa suaminya yang bernama Jim memiliki jam tangan peninggalan dari kakek daripada Jim. Tapi jam tangan tersebut tidak ada rantainya, tidak ada talinya. Waduh, jadi Della berpikir, saya harus membeli rantai tali daripada jam tangan Jim, suami saya yang sangat saya cintai. Tapi bagaimana caranya saya dapat memperoleh uang? Ya. Della memiliki rambut panjang yang indah sekali. Dan karena dia ingin membelikan sesuatu bagi suaminya, dia pikir, aduh, saya harus korbankan rambut ini. Jadi pergilah dia kepada seorang wanita yang memang zaman itu suka membeli rambut panjang. Kenapa? Itu untuk dijadikan wig, dan saat itu cukup mahal. Ya, saat itu cukup mahal. Jadi dia pergi kepada wanita tersebut, dan wanita pembeli yang akan membeli rambut daripada Della itu setuju $20. $20. Jadi oke, Della katakan, dia lihat rantai untuk jam tangan suaminya yang bernama Jim itu berharga $21. Kalau dia jual rambutnya itu $20 dan dia ada $1.87, maka wah, pas-pas cukup untuk membeli rantai yang akan menjadi yang dapat dipakai oleh suaminya Jim yang memiliki jam emas tersebut. Jadi dia potong rambutnya dan dia menerima $20. Lalu dia beli rantai untuk jam tangan suaminya. Wah, dia dia pulang, dia siapkan makan malam dengan hati yang berdebar-debar. Bagaimana nanti kalau suaminya pulang akan kaget melihat rambutnya yang sudah pendek. Suaminya itu sayang sekali dengan bangga. Suaminya itu membanggakan rambutnya seperti dia juga bangga dengan rambut tersebut. Tapi sekarang sudah dipotong, dan betul. Kemudian suaminya Suaminya datang, dan betul suaminya kaget sekali melihat rambut istrinya yang sudah sangat sudah dipotong. Waduh, suaminya memandang. Anda mungkin sudah pernah dengar cerita ini ya. Suaminya memandang dengan seperti syok yang begitu hebat. Ya, lalu istrinya Della datang, dia peluk suaminya, dia katakan, Jim, jangan khawatir ya. Ya. Kenapa? Karena saya harus memotong rambut untuk jual supaya saya dapat memberikan kepadamu hadiah Natal yang dapat berarti bagi engkau. Lalu Jim berkata kepada Della istrinya, jangan khawatir tentangnya. Tidak ada yang dapat merubah cinta saya kepada engkau. Ya, rambutmu akan panjang kembali. Tidak ada yang dapat merubah cinta saya walaupun engkau sudah potong rambutmu. Ya, tetapi kenapa dia kaget? Dia katakan, kenapa saya kaget untuk karena ingin melihat melihat rambutmu, karena saya juga ingin memberikan kamu hadiah. Ya, jadi pada saat itu dia memberikan memberikan hadiahnya. Ya, dia memberikan hadiahnya kepada Della. Tapi pada saat Jim memberikan kepada Della, apa yang terjadi ya? Sebelum dia membuka hadiah daripada suaminya, dia katakan, oh no, tunggu. Saya berikan dulu Saya akan memberikan dulu hadiah kepadamu. Saya akan memberikan kepadamu. Tapi dia katakan, suaminya paksa, dia katakan, buka saja dulu. Buka dulu hadiah. Buka hadiah itu, ya. Lalu kemudian Oke, Della katakan, lalu dia
Dia buka hadiah tersebut dan dia lihat apa? Satu sisir yang begitu apa? Satu sisir yang indah. Satu sisir yang indah karena apa? Dari silver, dari perak, ya. Satu sisir yang sangat indah, tapi Jim katakan it's okay. Rambutmu akan panjang, kamu akan dapat menggunakan sisir tersebut. Jim katakan, aku melihat kamu sering memandang sisir tersebut. Itulah sebabnya aku memberikan kamu sisir tersebut. Lalu dia katakan, oke, terima kasih Jim. Dan ini hadiah yang saya ingin apa? Saya berikan kepadamu. Lalu dia berikan kepada siapa? Dia berikan kepada dia berikan kepada Jim. Lalu Jim itu buka. Dia buka, lalu dia keluarkan apa? Rantai tersebut. Jim keluarkan rantai tersebut. Lalu dia katakan apa? Jim, pakai itu di jam yang kakekmu telah berikan kepadamu. Pasang itu tali rantai tersebut di jam tersebut. Lalu apa yang Jim katakan? Dela, jam tersebut telah saya jual. Jam tersebut telah saya jual karena saya hendak menggunakan uang untuk menjual jam tersebut untuk membeli sisir perak yang saya berikan kepadamu. Jadi disinilah ya kita lihat masing-masing mengorbankan satu-satunya harga yang berarti atau milik mereka yang paling berarti kepada masing-masing pasangan mereka. Tetapi masing-masing tidak mendapatkannya. Jadi disinilah kemudian pengarang, penulis buku ini, O. Henry bertanya, apakah mereka berdua ini orang yang bodoh? Ya, apakah mereka berdua ini adalah orang bodoh? Mereka tidak bodoh. Justru mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena mereka mengorbankan yang paling berarti kepada sesamanya. Mereka bukan memberikan sesuatu yang sisa-sisa. Seringkali kita mau berkorban, kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain itu karena recehan, sisa-sisa yang mungkin dapat kita berikan kepada orang lain. Tetapi seperti Jim dan Dela, masing-masing ingin memberikan kepada yang terbaik kepada pasangan mereka. Dan untuk memberikan yang terbaik, mereka harus mengorbankan yang terbaik yang masing-masing mereka miliki. Dan itulah yang Yesus telah berikan kepada kita. Yesus bukan memberikan hartanya atau siapa saja, tapi Yesus memberikan kepada kita darahnya sendiri, nyawanya sendiri bagi kita. Ya. 1 Petrus 2:24 juga katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, Yesus berkorban, Yesus menderita untuk kita. Pertanyaannya, dia sudah lakukan itu bagi kita. Dia sudah berkorban bagi kita seperti Jim, ya, seperti Dela yang berkorban pertama kali ya untuk memotong rambutnya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan seperti Jim yang mengorbankan yang terbaik yang dia miliki. Yesus sudah berkorban untuk kita. Bagaimana kita? Apa korban atau penderitaan yang dapat kita berikan kepada Yesus? 1 Petrus 2:1 katakan apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, saudara dan saya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita, untuk saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Waduh, supaya kita mengikuti jejak Tuhan dalam hal apa ya? Dalam hal apa di sini sepertinya? Dalam hal menderita. Dalam hal menderita. Filipi 3:10 katakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenai dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Rasul Paulus, Petrus berbicara tentang mengikuti jejak Yesus. Filipi, Rasul Paulus pada jemaat Filipi katakan apa? Mengenal Yesus yang ku kehendaki dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus rindu untuk mati seperti Yesus, ya. Yesus ya, mati seperti Yesus. Filipi ya. Filipi 1:29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, kalau kita lihat oke-oke saja lah ya, mungkin di zaman Perjanjian Baru
Banyak orang-orang Kristen itu yang dianiaya oleh anggota keluarga mereka. Dianiaya oleh orang-orang Kristen, bukan orang Kristen, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Seperti Stefanus yang mati dilempari batu oleh Saulus pada saat itu. Dan dianiaya banyak orang-orang tersebut yang dianiaya. Ya. Dan Yesus sendiri sudah amarkan dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah dikatakan apa? Orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Dan kepada murid-muridnya juga Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci engkau, keep in mind, jangan khawatir. Kenapa? Karena mereka, dunia telah membenci aku terlebih dahulu. Ya. Jadi kita lihat bagaimana umat-umat di zaman perjanjian baru, banyak yang mati sekalipun, menderita seperti Yesus. Murid-murid saja seperti menderita mati seperti apa? Mati seperti Yesus. Petrus bahkan apa? Petrus bahkan tidak merasa layak untuk disalib seperti Yesus, makanya dia disalib terbalik. Ya, kepala di bawah. Karena mereka ingin menderita seperti Yesus. Dan saat ini mungkin dalam dunia saat ini mungkin ada di tempat-tempat tertentu orang-orang yang memang menderita seperti Yesus dan dianiaya dan mati, dibakar oleh sebab keyakinan atau kepercayaan mereka. Ada yang seperti itu. Tetapi ya, bagaimana dengan saudara dan saya yang mungkin di Amerika ya, atau di Indonesia ya, ada di Manado, Sulawesi Utara yang Anda tidak merasa ada apa ya? Ada aniaya seperti mungkin saudara kita di tempat lain yang sukar untuk bangun gereja dan lain sebagainya. Penderitaan apa yang kita miliki? Yang dapat kita apa? Berikan untuk mengikuti teladan Yesus. Penderitaan apa? Apa artinya menderita untuk Yesus bagi kita yang saat ini seakan-akan seperti saya di Amerika yang bebas beragama? Apa penderitaan kita seperti Yesus? Ya, jadi yang bagaimana? Ya, bagaimana yang harus kita miliki? Nah, di sini dikatakan apa ya? Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ya, salib Yesus setiap hari. Bukan sekali pada saat Anda dianiaya mati lalu apa? Tidak, dikatakan apa? Kita harus menyangkal diri kita, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Tapi di sini kita sedang lihat konteksnya apa? Kehilangan nyawanya setiap hari. Ya. Ayat 25. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat dalam konteks ini, pada saat Yesus berbicara memikul salib, orang yang memikul salib di zaman Yesus itu dalam perjalanan untuk mati. Kita memikul salib supaya kemudian kita mati di salib. Jadi memikul salib itu artinya kita berjalan menuju kematian. Tapi lihat, di sini dikatakan apa? Kematian di setiap hari. Pertanyaannya, saudara dan saya kita harus dikatakan apa? Yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul mati setiap hari. Dan mengikut Yesus. Ya. Jadi kematian di setiap hari yang bagaimana? Ya. Kematian setiap hari yang bagaimana yang harus menjadi bagian kita sebagai pengikut Kristus. Ya. Agar supaya kita tidak kehilangan nyawa. Ini bukan berbicara tentang apa? Kita jangan menyelamatkan jiwa kita, nyawa kita setiap hari. Kita harus kehilangan nyawa kita. Dengan kata lain, setiap hari harus kehilangan nyawa kita. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini dia ya. Galatia 2 ayat 19 bagian akhir sampai ayat 20 katakan apa? Rasul Paulus katakan apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tapi Rasul Paulus matinya bukan karena dia disalib loh. Dia dipenggal. Rasul Paulus mati bukan disalib, dia mati dengan dipenggal. Tapi dengan kata lain, kata disalib itu adalah satu apa? Simbol. Simbol apa? Ini dia. Kematian yang setiap hari, mengikuti Yesus setiap hari, dan disalibkan setiap hari. Mari kita lihat. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Ya, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Jadi disalibkan dengan Kristus, mati dengan Kristus itu adalah apa? Hidup dengan Kristus setiap hari. Hidup dengan Kristus setiap hari. Kita disalibkan dengan Kristus. Kristus hidup dalam kita. Hidup oleh iman artinya setiap hari kita harus mati dari kepentingan diri kita sendiri. Dari kesenangan kita sendiri. Dari goal-goal tujuan keduniawian kita yang harus akan kita capai. Bagus mungkin, tapi hanya untuk sementara. Dan di atas daripada setiap goal, setiap tujuan kehidupan, adakah tujuan untuk bersama dengan Yesus? Itu yang kita utamakan di atas tujuan-tujuan kehidupan kita yang lainnya. Ya, jadi itulah kematian dari kepentingan diri sendiri, dari kesenangan dunia yang sementara, untuk menghidupkan satu kehidupan yang melakukan kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa di surga. Betul, kita harus memiliki tujuan-tujuan kehidupan. Betul, kita tidak dilarang untuk berbahagia dalam dunia ini. Tetapi adakah kehidupan kita dalam dunia yang berbahagia itu ya berada di atas daripada kepentingan yang kita ingin hanya untuk capai di dunia ini? Ya, kebahagiaan tersebut pertama-tama adalah kebahagiaan pada saat Allah bersama-sama dengan kita. Apakah kebahagiaan kita yang itu adalah kebahagiaan sesungguhnya yang Tuhan berikan pada saat kita bersatu dengan Tuhan? Pada saat kita menyerahkan diri kita bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Untuk kepentingan satu kehidupan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau segala sesuatu itu hanya berpusat kepada diri kita, maka diri kita sendiri telah kita puja dan puji. Itu akan kita sembah diri kita tersebut. Allah sudah berfirman, kita tidak dapat menyembah dua ilah. Ya, kita tidak dapat menyembah mamon atau uang dan Allah. Kita harus memilih satu dari keduanya. Dan Rasul Paulus sudah menyatakan apa? Filipi 3 ayat 7-8 Rasul Paulus katakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntungan dunia, jabatan dunia yang Rasul Paulus miliki sebagai anggota Sanhedrin, di apa ya, menjadi utusan imam besar dekat dan lain sebagai orang Farisi dan lain sebagainya. Semua keuntungan dahulu itu kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Posisiku waktu lalu sampah, kedudukanku waktu lalu sampah, kekayaanku waktu lalu itu Rasul Paulus katakan apa? Sampah. Ya, aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan inilah fokus daripada Rasul Paulus. Dan itulah fokus kita setiap hari ya. Pada saat kita memikirkan firman Tuhan, memikirkan Kristus, pengorbanan Kristus setiap hari. Pada saat kita apa ya? Pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan itu, kita harus pikirkan what will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan dalam keadaan ini? Pada saat orang menghina kita, apa kira-kira tanggapan kita terhadap penghinaan orang? Pada saat mungkin kata-kata keras akan keluar untuk menjawab tindakan orang yang kita anggap salah dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang dapat kita fokuskan? Apakah kita fokus pada Yesus atau rasa marah yang kita miliki terhadap orang yang telah melukai kita? Tapi kalau kita fokus kita kepada Yesus, maka kita akan apa? Memiliki, maka kita dikatakan apa? Mati setiap harinya. Kita telah memikul salibnya. Yang walaupun tidak bersalah, tetapi apa? Yang walaupun tidak bersalah, tapi dia apa? Rela untuk melakukan kehendak Bapa. Rela. Bagaimana caranya itu dapat kita lakukan? Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dapat menyaksikan, inilah anak domba Allah. Dia menyaksikan. Ya. Tapi apa yang terjadi sebelum dia katakan ini adalah lihatlah anak domba Allah. Dia katakan apa ya? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Yohanes 1:29. Melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anda tahu, ini dia ajak kepada orang-orang di zamannya. Lihat anak domba Allah. Lihat Yesus. Supaya saudara dan saya. Ayat-ayat selanjutnya Yohanes katakan, dia adalah anak Allah. Aku tidak layak untuk apa? Membaptiskan dia. Yohanes dapat bersaksi seperti itu. Tapi kenapa kita semua dapat apa? Memiliki kekuatan tersebut? Bagaimana caranya kita dapat
menjadi seperti Yesus, berkorban, mati di setiap hari untuk Yesus, itu hanya dapat terjadi kalau kita mengikuti anjuran yang Yohanes katakan di sini. Lihatlah, lihatlah anak domba Allah. Pada saat saudara dan saya merenungkan apa yang Yesus lakukan di setiap hari, melihat segala suatu pengalaman, perkataan, tindakan, teladan Yesus setiap hari. Gantinya kita melihat televisi, gantinya kita meluangkan banyak waktu untuk melihat Facebook, status online orang-orang dan lain sebagainya. Gantinya kita melihat kehidupan orang lain. Pertama-tama lihatlah Pak. Saya tidak katakan jangan lagi lihat-lihat status orang lain ya. Tidak, saya katakan pertama-tama adakah kita memulaikan hari kita dengan melihat Yesus. Ya. Kalau kita melihat Yesus setiap hari, maka segala sesuatunya itu dapat kita lihat sebagai apa? Seperti Rasul Paulus katakan, sampah. Segala sesuatu itu dapat kita katakan sampah adanya. Itulah sebabnya saya katakan, saya mengajak kita semua seperti Yohanes mengajak kita, lihatlah Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun tanggapan ya yang dapat diberikan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ada kira-kira sebelum kita masuk ke bagian kedua ya. Jadi bagi Anda yang ada di Zoom, tentunya saya dapat melihat saudara-saudara yang dapat angkat tangan jika ada tanya tambahan atau pertanyaan, silakan. Ada kira-kira? Jika belum ada, bagaimana dari live stream, Dek? Oke. Jika tidak ada lagi tambahan dari live stream, mungkin kita dapat masuk saja ke bagian kedua ya. Kita langsung saja ke bagian kedua, hal-hal yang dapat kita doakan bersama sehubungan dengan permohonan-permohonan yang dapat Anda sampaikan. Di Zoom seperti biasa saya dapat melihat Anda. Silakan angkat tangan. Dan bagi Anda yang ada menghadiri acara ibadah ini melalui live stream seperti biasa, Anda dapat tuliskan dan Dede akan sampaikan kepada saya dan juga akan disampaikan kepada tim doa Fisdat untuk terus kita doakan. Baik, silakan. Ada kira-kira kesaksian mungkin dari live stream, dari Zoom lebih dahulu? Silakan. Ya. Ada kira-kira? Oh, Mami Papi, silakan nih. Bagaimana? Silakan. Oke. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang pada saat ini kami sempat masih melihat seserus di melalui Zoom. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah dengar dalam doa-doa bisa melihat seserus. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Memang seperti yang saya juga katakan tadi, kita selalu mendoakan tante kami, Tante Ros. Dan pada malam hari ini beliau telah menghadiri bersama-sama dengan kita melalui Zoom, ya di acara Zoom. Sudah memiliki kesehatan yang lebih baik, sudah memiliki kekuatan yang lebih baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Tante Ros, Om, Tante, Jamie, Om, Sinukaban yang sudah menjadi saluran berkat surga yang telah memberikan kekuatan kepada Tante kami. Terima kasih banyak Om, terima kasih Tante yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi Tante Ros. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Yang dapat sampaikan? Oke. Jika tidak ada, silakan deh yang dari live stream. Oh, oke. Ya. Oke. Kita akan doakan berikutnya. Silakan, Dek. Tadi sudah dibilang. Oh, Lady Tawas. Kalau enggak salah itu mahasiswa di Unclub dulu mungkin ya, mahasiswa. Oke, nanti kita akan lihat. Kalau tidak salah, oke, saya akan doakan dalam keadaan sakit. Ya, silakan. Ada yang lainnya, Dek?
Siapa yang mau? Mungkin Oma Ros. Oma Ros, Tante Ros silakan kalau ada kesaksian silakan Tante. Kalau ada yang mau disampaikan. Apa kabar? Bagaimana perasaan Tante saat ini? Ya, silakan Tante. Ya, kita berterima kasih atas doa yang sudah dilayangkan untuk kita dan berangsur-angsur kita so lebih baik. Amin. So boleh puji Tuhan, so bisa pulang so kapan-kapan ke Indonesia. Amin Tante, puji Tuhan Tante ya. Ini Tadi ada Tuhan- Santi, di sini juga ada Santi yang berbakti selalu bersama-sama dengan kita. Santi juga yang selalu mengingatkan saya untuk mendoakan tantenya. Ya, Mama Ros, dia selalu bilang, pendeta Mami. tolong doakan Mama Ros. Ini ada Santi ya. Ada Santi. terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Santi banyak. Makarawung. Santi Iya. ya. Baik, Tante Omi juga ya melalui live stream. Tante Omi selalu ingatkan, pendeta tolong doakan Sus Ros. Ya, jadi puji Tuhan untuk Tante Omi dan seluruh anggota keluarga, Papi dan Mami. Selalu bawakan, mintakan saya doakan terus Tante Ros. Juga Tante Jamie dan Om Sinukaban yang selalu mengingatkan untuk selalu mendoakan Tante Ros. Puji Tuhan. Ya. Baik, saudara, ada lagi yang lainnya? Iya, ya. Oh, puji Tuhan. Oke. Baik. Baik, jika tidak ada lagi, ya. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah kami dapat kembali berbakti, bertemu dalam acara ibadah dari seluruh umat-umat Tuhan yang berada di seluruh dunia. Boleh dikatakan oleh sebab ada yang berada di Indonesia yang telah bergabung, dari Jerman, dari California, dari Colorado, dan dari Washington State, dan dari mana saja Tuhan yang telah berkumpul untuk mendengarkan pekabaran-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang telah kami pelajari. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena pada saat Engkau memberikan perjanjian, yaitu untuk membawa kami semua ke dalam satu kehidupan kekal dalam kerajaan-Mu. Engkau memastikan perjanjian itu dapat terjadi Tuhan, dengan cara memberikan Yesus Kristus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah untuk menjadi penebus kami, untuk menjadi juru selamat kami, sehingga kami yang tidak layak untuk kehidupan kekal dapat dilayakkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pelajaran kami juga membawa kami untuk dapat merespons, mensyukuri, memberikan jawaban terhadap kasih karunia yang sudah Engkau berikan dengan cara berkorban setiap hari. Pada saat kami memiliki fokus kepada Engkau Tuhan, gantinya fokus pada diri kami, gantinya fokus pada kesenangan-kesenangan dunia yang setan tawarkan, yang hanya untuk mungkin memberikan kesenangan sementara saja Tuhan, tetapi tidak membawa kami untuk satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu yang telah menjadi penuntun bagi kami, sehingga kami akan selalu mencari Engkau, melihat Engkau, dan mati di dalam diri kami, hidup di dalam Engkau setiap harinya, untuk melakukan kehendak-Mu setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan ini dapat selalu menjadi bagian kami pada saat kami melihat Engkau dengan merenungkan firman-Mu, dengan membaca firman-Mu, dengan mendengarkan firman-Mu, dan dengan melakukan firman-Mu tersebut Tuhan. Maka kami telah mati dalam diri kami untuk hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami dapat berbakti bersama-sama dengan Tante Ros di Jerman, yang berbakti bersama-sama dengan Om dan Tante Sinukaban yang telah memberikan kesempatan yang indah pada kami untuk melihat Tante Ros. Kami bersyukur Tuhan, kesembuhan, kesehatan yang semakin berangsur-angsur dapat menjadi bagian Tante Ros. Kami berdoa kiranya kekuatan surga akan terus-menerus menjadi bagian Tante Ros, sehingga anak-anak dan cucu-cucu yang ada di mana saja, khususnya ada di Indonesia, akan bersukacita oleh sebab pertemuan yang indah yang dapat mereka juga nantinya miliki pada saat Tante Ros berkunjung ke Indonesia. Kami juga datang untuk mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian kami semua. Umat-umat Tuhan yang sudah memperoleh kekuatan pada saat mereka berduka. Seperti sekali lagi hamba-Mu ingin membawa sahabat hamba-Mu, Saudara Erwin Huli, yang berduka oleh sebab
istri yang dia kasih Peggy Lego yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepada saudara Erwin dan keluarganya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini atau dalam proses kesembuhan. Kami ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami ingin berdoa juga atas permohonan silent request dari Ibu Pendeta Paruntu agar kesehatan kekuatan surga dapat juga menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi Bapak Alden Sihotang, kami ingin berdoa bagi Bapak Johan Tambun, kami berdoa bagi kekuatan iman bagi Saudara Daniel Sitanggang. Kiranya dia tidak akan melupakan Tuhan yang ada selalu mendampingi dia walaupun dia dalam keadaan sakit sekalipun. Kesembuhan yang lebih sempurna juga kiranya dapat menjadi bagian Bapak Pardede yang ada di New Hampshire. Tuhan akan menyertai dia dalam kehidupannya. Ibu Erna Kawan juga dalam operasi, saudara adiknya, saudara Joni juga Tuhan akan selalu menyertai. Ibu Mike Risakota Tuhan yang selalu didoakan oleh Evi dan Angel, Tuhan akan memberikan kekuatan padanya. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa bagi Om Yan dan Tante Sin. Dan secara khusus kami ingin berdoa bersama-sama dengan Pendeta Bunhok, Pastoratan Tuhan, bagi saudari Lady Tawas yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, kami bermohon kiranya jamahan Tuhan dapat menjadi bahagiannya. Dan jika itu dapat menjadi bahagiannya kami dengan kemurahan Tuhan, maka tentunya ini dapat menjadi sukacita yang besar yang dapat tentunya menjadi bagian kami semua Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi dari Tante Kathleen Sumanti Mambo Tuhan. Dengan kehidupan mereka yang ada di Washington State, Tuhan akan selalu menyertai Tante Kathleen, Om Fritz, anak-anak, dan cucu-cucu, di mana saja. Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan akan juga selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Nona Rumambi di Washington State. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Abutan, ya, yang selalu juga bersama-sama dengan kami. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian Ibu Abutan. Kami juga berdoa bagi semua yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini. Semua yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi Ibu Ellen Pun yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Ibu Marta Lam juga Tuhan, bersertalah selalu dengan mereka. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin mengingat keluarga Ferreira, Tuhan Naibaho Tuhan. Saudara Jose dan Ibu Evi dan Cika putri mereka. Sertailah mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga tuntunan yang pasti dari surga akan membawa keluarga ini tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Julia Asa dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, masa depan yang Tuhan sudah tetapkan baginya. Tuntunlah dia Tuhan. Biarlah rancangan-rancangan surga yang pasti dapat menjadi bagian Julia. Dia tetap akan kuat, selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan yang sudah disampaikan, yang tidak sempat mungkin hamba sebutkan pada saat ini. Tapi sempurnakanlah Tuhan, dan jawablah semua permohonan-permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu, di waktu yang tepat bagimu Tuhan. Karena setiap permohonan-permohonan ini Tuhan telah kami bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus kami. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari di acara kita. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan beserta Anda semua. Stay safe dan stay healthy. Sekali lagi, Tuhan menyertai kita.